Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya channel Kodir 212 Sableng. Saya ini berada di tempat makan nasi goreng Mas Yan. Ini salah satu pedagang nasi goreng di Arjadinangun, dekat sekolahan Perintis ya, SMP Perintis, tempatnya di Cucian. Biar enak nih Mas Yan, perkenalkan aja sendiri Mas Yan. Nama saya Yayan Yanuar, biasa dipanggil dengan Mas Yan. Makanya kenapa nasi goreng saya namanya dengan nasi goreng Mas Yan. Jadi supaya tahu ciri khas nasi goreng saya, namanya Mas Yan yang Punyanya Mas Yan. Ini Mas Yan awal jualan nasi goreng itu tahun berapa nih Mas Yan? Awal jualan nasi goreng itu dari tahun 2015. 16, berarti udah 6 tahunan ya? Iya, hampir nanti bulan Mei ini masuk 7 tahun. 7 tahun. Padahal saya rumahnya dekat di Jalan Kalibaru. Oh, Kalibaru. Rumah orang tua itu dekat jalan. Tapi di daerah situ kalau sudah pukul jam 9 malam itu daerahnya udah sepi. Jadi lalu lalang kendaraan bermotor itu sedikit. Jadi kenapa saya jualan di sini? Karena jalur Utama. Jalan Pahlawan ini, iya jalur utama. Jalannya hampir aktivitasnya 24 jam. Jadi alhamdulillah kenapa saya jualannya di sini dibanding dengan di depan rumah. Iya, gitu. Ini kenapa nih Mas Yan bisa berjualan nasi goreng Mas Yan? Awal-awalnya ya. Di awal-awalnya saya itu jual nasi goreng. Sejarah awalnya itu pada tahun 2008 Ya. bibi saya itu jualan nasi goreng di kota Cirebon. Oh, jauh ya? Iya, jauh. Ya waktu zaman 2008 kan belum ramai sekarang. Ya, di daerah Arjadinangun juga masih sepi lah. Nah, yang jualan masih dikit, masih bisa dihitung. Nah, tahun 2008 itu bibi saya jualan nasi goreng di daerah kotanya, di daerah Kali Tanjung. Pada waktu itu bibi saya itu jualan nasi goreng itu ramai sekali. Hampir masih sedikit orang jualan nasi Iya, goreng ya? sama lagi jualannya di kota kan, tahu sendiri ya, rame lah. Nah, hampir satu malam itu bibi saya jualnya itu hampir satu malam 10 kilo 10 kilo beras ya. Nah, 10 kilo. Nah, saking ramenya ya mungkin sudah takdir dari Allah ya, mungkin kan apa takdir berkehendak lain. Kalau bibi saya kan pengen sama suaminya seumur hidup mati ya. Tapi berhubung tahun yang memisahkan, jadi suami bibi saya itu meninggal karena sakit. Padahal umurnya masih muda. Tapi itu masih terusin dulu. Nah, pas waktu itu ketika suaminya meninggal, tidak ada yang mengurusin pertama bulan. Nah, terus dari keluarga saya, termasuk orang tua saya ini menyuruh bibi saya untuk lanjut berjualan. Tetapi bibi saya itu kan tidak ada basic masak, Ya. jadi akhirnya mau dijual. Napaknya mau dijual sama saudara suaminya yang dari Tegal. Tetapi berkat dari dukungan keluarga orang tua saya tidak jadi jual. Nah, terus dari keluarga suami bibi saya yang dari Tegal itu mau membantu awalnya mau membantu, tapi ternyata di ujung-ujungnya pertama 1 bulan itu emang membantu, tapi ujung-ujungnya dia mengincar lapaknya. Mungkin ada keuntungan tertentu Iya, ya? kan di situ kan tahu sendirilah, Iya. udah rame hampir 10 kilo setiap hari. Nah, udah banyak langgannya, tapi kan dari mungkin sebagai pandangan orang pedagang kan sudah banyak pelanggannya, sudah banyak apa ya, keuntungannya, mungkin kan ini kan Iya. apa lapak yang bagus bisa. Nah, niatnya dari keluarga suami bibi saya itu mau membeli lapaknya, Ya. mau dibeli lapaknya karena bibi saya sudah kayak gimana lah, seorang istri ditinggal oleh suaminya pasti kan pikirannya buyar. Iya. Jadi nggak tahu harus bagaimana tentang kehidupan, jadi mungkin pikirannya mau dijual-jual, tapi akhirnya bibi saya tidak jadi karena
dibantu itu dari keluarga suami saya, dibantu mengirimkan salah satunya seorang yang masak nasi goreng sebagai karyawan. Tapi selama 1 bulan dia ya tergantung niatnya, dia dari awalnya tujuannya kan mau mencari lapaknya. Jadi ketika 1 bulan dia itu akhirnya bibi saya nggak jadi menjualnya. Bibi saya itu akhirnya nggak jadi menjualnya. Nah, yang dari keluarga suami bibi saya itu akhirnya merasa tidak ada harapan untuk mendapatkan lapak itu. Jadi akhirnya pulang si karyawan itu ya, dia sama seperti. Nah, akhirnya tutup. Sementara ya pada waktu itu tutup dulu selama berapa hari lah, nggak lama. Nah, berhubung saya waktu pertama jualan lagi yang pertama ngajak saudaranya suami itu, Ya. saya sudah ikut bantuin. Itu juga bukan kandat saya, kandat dari orang tua saya. Kasihan ya kata bibi itu. Berarti Ya. Anda itu berawal dari karyawan nasi goreng ya? Iya, karyawan nasi Nah, goreng. jadi punya pikiran buat buka sendiri ini akhirnya ya? Nah, itu juga ikut bibi saya itu sampai 5 tahun Belajarnya itu ya? belajarnya. Ya 5 tahun itu bukan waktu yang pendek, lama. Tapi bagi saya 5 tahun itu masih kurang pengalaman pedagang. Iya. Jadi kenapa nih bisa terjun ke nasi goreng nih? Oh, pertama sih pada waktu yang masih kecil tuh lihat orang bikin nasi goreng tuh suka aja, senang tuh. Kayaknya masaknya lincah, jadi kepengen. Terus orang tua saya juga jualan masakan, jadi saya sedikit-sedikit belajar kalau bikin nasi goreng yang bikin sendiri, lihat dari pedagang. Nah, akhirnya terjun ke nasi goreng juga tidak terlalu kaku lah, tapi mentalnya perlu diasah juga. Jadi kalau pedagang nasi goreng itu ya EQ-nya tinggi. Nasi udah matang digoreng, ya tahu matang. Kayak orang mainan ya. Iya. Tapi banyak yang beli juga ya. Iya. Saya juga termasuk penggemar nasi goreng. Iya, Bang Kodir Iya. juga ini salah satu pelanggan setia saya. Langganannya adalah bikin mie goreng. Mie goreng buat Iya. istri. Kalau dimarahin suruh bikin. Mas ya, pendapatan sehari itu berapa Mas ya? Kalau di sini alhamdulillah satu hari itu 350 lah, rata-ratanya dibikin rata-rata 350. Itu motor, omset semua motor. Iya. Berarti kalau waya sepi-sepinya itu kalau lagi sepi gitu berapa nih? Oh, sepinya ya pernah dulu waktu ya namanya juga awal-awal jualan ya, pasti Belum ada langgan, ada ya? rame terus belum ada langgan. Ya pernah sampai dapat 70.000. 70.000 sehari? Iya, 70.000. Nggak kebayar ya ongkos Iya, iya. makmal begadangnya. Iya, tahu sendiri kalau tukang nasi goreng kan siang jadi malam, malam jadi siang gitu. Kejablay. Ya beda lagi. Bedanya itu sih halal itu ya. Tapi saya nih dengar-dengar ini Mas Fen itu ngajar di satu sekolahan ya. Jadi malu nih. Kadang saya juga ada yang nanya seperti itu. Bayangin Iya. ya, kalau siang jadi guru ya kadang ya merasa malu lah. Kayak sebagai jabatan, bukan jabatan sih, panggilan seorang guru tuh kayak beban sekali. Tapi ya, alhamdulillah berkat ya niat dari saya juga, terus dukungan orang tua, ya akhirnya saya alhamdulillah bisa bisa main sama anak-anak lah, bisa memanfaatkan ilmu saya dan terus mengasah ilmu saya. Kalau ilmu tidak diasah kan nanti bisa luntur. Mungkin gara-gara gaji guru sedikit kali ya sini ya. Ya kalau masalah honor sebagai guru, apalagi guru di swasta, guru honor, belum PNS, Iya. ya tahu sendirilah gaji guru honor itu kecil. Kecil ya. Jadi ada bantuan masukan keuangan ini dari Iya, jualan ya. alhamdulillah. Ya kalau sebagai guru mungkin sebagai niat, ya kalau diungkapkan, moga-moga saja amal saya tidak hilang lah. Ini bukan maksudnya saya untuk meriakan atau bukan meriah, mungkin apa yang saya ajarkan kepada anak-anak, semata-mata hanya ibadah saja, menyampaikan apa
apa yang saya punya ilmu sampaikan kepada anak-anak. Padahal sih peran penting dari guru itu ya, tapi kenapa ya gajinya itu guru itu sedikitnya mas? Ya. Iya nih, harus pemerintah nih harus naikin lah gaji guru lah, karena guru itu penting. Pemerintah juga Masa guru depan ya, anak-anak ya. guru juga pemerintah baru jadi pemerintah itu gurunya itu ya sekolah dulu mas ya. Nah, Pintarnya dari mana? iya, Anda itu pintarnya dari mana? Ya tolonglah Anda itu sebagai pemerintah ya, tolonglah naikinlah gaji honor guru, guru honor atau guru yang udah pegawai negeri lah. Ya tolong naikin ya maksudnya, biar tambah semangat. Ya bukan berarti guru itu pahlawan tanpa jasa ya, emang sih, tapi ya kadang seperti itu kenyataannya. Kita kan sebagai mempunyai istri dan anak kan mempunyai tanggung jawab. Misalkan dalam 1 bulan honor sebagai guru itu ya paling besar-besarnya lah yang pernah saya terima itu 600.000. Nah, ya itu beberapa bulan saja karena saya banyak jabatan yang saya pegang. Tapi ya alhamdulillah bagi saya, alhamdulillah. Iya. Tapi untuk kehidupan sehari-hari alhamdulillah dari penjualan ini masih Kameramen, rokok nih kameramen, tolong ambilin nih. Rokok dulu mas ya, biar relax. lanjutkan ya. Ya, biasa lah, seperti bercanda aja lah, dan selalu serius lah. Ya, apa enak. Saya dukung ini dengan programnya Bang Bodir tentang channel dimana mengangkat orang-orang kecil seperti yang banyak yang orang alami ya. Bagus Bang Bodir, lanjutkan. Semoga channelnya semakin bagus. Amin. Jangan lupa subscribe. Ya, saya juga ini saya fokus deh buat ngangkat-ngangkat cerita rakyat kecil. Soalnya kalau kecil kan jarang disorot mas ya. Biar orang-orang tahu. Ini mas Yan, saya mau tahu nih suka dukanya jualan nasi goreng di gimana nih? Kalau dibilang suka dan dukanya mungkin kalau secara suka alhamdulillah ya banyak lah alhamdulillah. Yang penting kita bersyukur saja. Suka kalau kita tidak bersyukur, beberapa misalkan pendapatan kita meskipun besar, kalau tidak bersyukur itu tidak ada bermanfaatnya dan tidak ada barokahnya ya. Tapi dukanya banyak. Asal Dukanya dukanya ya begitu, siang jadi malam, malam jadi siang, jadi banyak kurang tidurnya. Tapi ya itu sih ya sudah resikonya ya. Tapi ya kalau resiko pedagang yang lain itu sebagai pedagang kita itu ya tahu sendiri, zaman sekarang sembako mahal semua itu naik. Iya. Apalagi minyak, waduh minyak masih mahal. Tapi mudah-mudahan lah segera diturunkan pemerintah ya minyak nih. Ya bukan aja Ya harusnya supaya Harusnya. pendapatan kita ini tidak berkurang. Bantuan aja banyak yang nyasar. Ya begitulah. Pemerintah ini. Ya. Ya bukan nyalain pemerintah sih ya. Iya, Mungkin jadi- dari bawahannya gitu. Ya semoga mereka mendapat hidayah lah. Hidayah. Jangan dapat hidayah mati. Kalau di demo-demo ya tahu sendirilah, Iya. mungkin hanya suara saja yang Suara didengar. Tapi aja. kalau mungkin dari mendapat hidayah kan langsung ditegur dari Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. iya. Nggak tahu dapat hidayah, nggak tahu cabut aja udah. Ya biar nggak ada rakyat yang kecil yang sesara sih ya. Iya benar. Iya pembagian sembako, yang dapat yang enggak. Jadinya kan ibunya akhirnya cemburu sosial. Betul, betul. Jadinya betul. Iya. Ya alhamdulillah saya juga termasuk salah satu yang tidak menerima bantuan sembako. Ya mungkin Anda disangka orang kaya. mungkin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya duka yang lainnya ya begitulah. Tahu sendiri zaman semakin berkembang, orang-orang sekarang tidak bisa mengandalkan gaji atau honor, entah itu dari pekerja apa saja. Zaman sekarang orang pada berpikirnya itu berdagang. Mungkin kalau mereka berpikir berdagang kan mungkin setiap hari bisa megang uang. Nah, ya dukanya seperti itu. Nasi goreng kan merupakan makanan terenak di dunia.
salah satunya. Ya, dia juga mengakui bahwa nasi goreng itu makanan terenak di dunia. Sempat viral ya. Iya, terus tidak ada bosannya. Jadi ya mungkin orang-orang lain juga ya pengen berjualan nasi goreng karena termasuk ya seperti itu, makanan yang terenak dan tidak pernah bosan. Nah, terus gue ya contohnya aja, saya awal-awalnya berjualan di sini paling bisa dihitung lah berapa pedagang nasi goreng lain itu ya antara wilayah yang bisa 10 lah, tapi sekarang hampir ya 20 kayak gitulah, semakin banyak persaingan, tapi ya kita sebagai pedagang Syukurin aja. tetap syukurin saja. Iya. Mau udah berapa orang kita udah berusaha daripada di rumah. Nah, iya. Seperti PPKM tuh, Aduh, suruh di iya. rumah aja, tapi nggak dapat apa-apa di rumah aja. Sampai mau nafkain ya. Iya. Tapi Ya kemarin juga saya mengajuin bantuan itu apa namanya BMKM ya, dari RW sudah menawarkan si super model, tapi ya sampai sekarang nggak tahu mana bantuannya, nggak tahu lah. saya juga tuh ya. Ya untuk menambah modal, iya. Suruh ngumpulin KTP, udah berapa kali saya ngumpulinnya tetap aja nggak dapat. Iya, pernah sempat saya tanya tuh ya, katanya, ntar ya, saudara-saudara saya belum dapat. Waduh. Ya. Saudara apa itu? Nggak tahu. Saudara soak. Ya maaf lah, kasar ya mungkinnya maksudnya. Tetapi ya yang dirasakan saya kayak gini Mungkin emang. saking Kesal terpendamnya ya. emosinya sampai Kesel ya emang. Ini kan tuh dulu ini ada geng motor tuh. oh iya. Itu gimana ceritanya itu? Ya itu salah satu bukannya lagi, ya tahu sendiri kalau kehidupan di jalan apalagi malam hari penuh dengan resiko. Ya, salah satunya seperti itu, ada anak-anak zaman sekarang di motor, aduh sempat yang kemarin kejadian yang kemarin itu yang di motor sempat ramai di wilayah Arjenangut itu yang sampai ada yang meninggal, berapa orang, 2 atau 1. Nah itu pertama awal mulanya kejadiannya di sini tuh. Di sini dulu di blok saya nih ya. Iya, di blok sini sempat itu anak-anak yang dari wilayah sini juga, dari motornya juga semua pakai alat semua. Aduh, yang saya takutin ya mungkin takutnya mereka asal serang-serang saja. Kita sebagai penjual takutnya ya ikut serang, takut diserang, entah itu dijarah atau dirusak peralatan dagangnya. Itu ya sangat mengganggu sekali. Tapi alhamdulillah berkat ada Bapak Polisi juga yang kemarin bisa mengalung mereka semua. Ya. Untuk Bapak Polisi ya, untuk semoga selalu berpatroli lah keliling-keliling wilayah yang rawan-rawan pakai motor supaya kenyamanan masyarakat terjamin. Dan terima kasih buat Bapak Polisi Arjenangut udah mau kontrol nih, walaupun jarang. Ya setidaknya saya terima kasih lah Mas. Iya, betul. Terima kasih. Walau ya itu juga mungkin tugas dari negara. Iya, betul. Ya ini Mas Yan, mau tanya apa lagi ya? Apa ya? Sulit nih. Targetnya. Itulah. Mau ada cerita apa lagi nih Mas Yan? Ya, cerita. Mungkin mau diceritain. Ya mungkin bersambung dari saya sebagai guru ya. Ya alhamdulillah. Sebenarnya saya jadi guru sama jadi pedagang nasi goreng ini duluan nasi goreng, penjual nasi goreng. Nah, jadi awal bisa saya menjadi guru ini ya pasti kuliah menjadi guru kan sangat besar. Nah, ya alhamdulillah saya bisa biaya kuliah dari hasil penjualan nasi goreng. Ya awal mulanya ini pasti kan kuliah dulu. Nah pada zaman tahun berapa? Alhamdulillah tahun 2016 2014 ya itu maunya gampang lah ya. Jadi saya lulus kuliah itu 2014, kuliahnya di Sekolah Tinggi Agama Islam Mahat Ali yang ada di Babakan Cirebon. Ya mungkin banyak barokah kiainya, barokah kiai Babakan Cuaring Cirebon. Alhamdulillah sampai lulus kuliah, alhamdulillah ya bisa
mencapai target saya, tidak harus menunggu lama-lama untuk mendapatkan ijazah. Semuanya tergantung pada niat. Ya, kalau kita kuliah niatnya benar-benar untuk memperjuangkan dapat mencari ilmu, insya Allah bisa, entah itu biaya atau itu niat, insya Allah dilancarkan oleh Allah. Amin. Ada iklan. Harus ya semenjak lulus kuliah 2018. Nah, pada waktu itu saya juga berpikir ijazah kuliah ini untuk apa? Ya tahu sendiri, ngelamar kerja susah. Apalagi menjadi guru. Ya, apalagi menjadi guru itu hampir setiap lowongan di setiap sekolah kan ya agak susah lah. Zaman sekarang kan lulusan kuliah itu banyak. Tapi Banyak yang nganggur. banyak yang nganggur, lowongannya itu susah. Setiap tahun nggak tahu berapa ratus ribu mahasiswa yang dikeluarkan, maksudnya lulus kuliah itu, tapi lowongan yang dibuka setiap tahun juga terbatas, tidak sesuai dengan lulusan mahasiswa itu. Jadi tapi ya berkat kesabaran dan ikhtiar saya, alhamdulillah saya punya sahabat yang membantu saya dalam mencarikan sekolah tempat untuk mengajar, itu di SMP Muhtadiat. Alhamdulillah ya, awal-awal saya masuk di SMP Muhtadiat diajak oleh teman saya itu ngajar di SMP Muhtadiat. Nah terus awal-awal saya diajak teman saya untuk ngajar itu, kalau saya kan ijazahnya kan jurusannya PAI atau Pendidikan Agama Islam, jadi istilahnya bahasanya jadi guru agama lah. Tapi tawaran yang pertama saya terima itu yang dibutuhkan dari sekolah SMP Muhtadiat itu bukan guru agama, tapi guru olahraga. Aduh, kata orang tua saya atau dari teman-teman saya, ya intinya saya minta restu kepada orang tua. Jadi minta pendapat kepada orang tua, sekalian minta izin restu menurut saya tanya ke orang tua boleh tidak mengajar itu. Malah orang tua mendukung sekali, support sekali. Ya mas, yang penting intinya masuk aja dulu ke SMP. Pasti orang tua itu selalu mendukung kita. Iya, betul. Iya. Nih saya ada pesen nih buat anak-anak muda yang kuliah, jangan sia-siakan kuliah kalian. Soalnya banyak yang nggak mampu. Ini seperti Mas Yan, ini bela-belain untuk kuliah, biaya kuliah, ini dia jualan. Nah, kalau Anda merasa kuliah dibiayain orang tua, ya harus semangat lah, harus serius gitu. Banggakan orang tua. Iya, jangan kuliah bolos pacaran. Iya, ya nggak sih. Jangan nongkrong. Tolonglah hargai perjuangan orang tua kalian itu. Orang tua kalian itu cari uang itu susah. Iya, apalagi misalkan Anda itu orang yang tidak mampu, digaya-gayain mampu. Wah, itu udah beratin orang tua itu. Banyak orang yang nggak mampu ini mau sekolah. Ya, banyak. Ya, pemerintah itu membantu pendidikan itu hanya sekedarnya menurut saya. Iya, ya dari SD sampai SMA saja. Iya. Tapi kalau perguruan tinggi ya anaknya harus berprestasi dulu. Nah, biaya kuliah itu nggak sedikit Om. Jadi jangan sia-siain tuh yang udah kuliah tuh, yang dimodalin orang tua untuk kuliah itu jangan sia-siain lah, tolonglah. Ya Mas ya? Betul. Iya. Banggakan orang tua kalian dengan kelulusan kalian. Iya. Jangan jadi anak yang tidak berguna. Enggak. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan buat generasi-generasi sekarang ya. Oke, untuk teman-teman, yang pertama itu yang kalian lakukan adalah carilah ridho orang tua, karena ridho orang tua itu sangat mustajab. Apa yang orang tua kalian doakan, insya Allah pasti dikabulkan oleh Allah, entah itu sekarang atau masa depannya. Iya, jadi jangan meremehkan ridho orang tua. Ya, jadi percuma kalau kalian rajin sholat, rajin puasa, dan rajin ibadah, kalau tidak dari orang tua, entah itu akan berguna atau tidak. Jadi terus yang kedua,
selalu bersyukur pada Allah apa yang kita punya. Jangan terlalu menjadi gaya hidup hedonisme. Itu sangat susah sekali kalau kita mengikuti zaman dengan keterbatasan apa yang kita punya, terus pengen ngikutin apa yang lagi viral sekarang itu. Ya, jadi selalu bersyukur. Insya Allah kalau bersyukur kita akan selalu hidupnya barokah. Amin. Terus yang untuk mau usaha atau berjualan, intinya satu, jangan malu berjualan, ya, karena malu itu bikin lapar. Iya nih Mas. Ini makanya banyak nih teman-teman saya yang tanya, kenapa sih Kodir nih bikin konten kok ceritanya orang-orang pedagang, orang-orang kecil, banyak yang tanya itu Mas. Nah, biar orang-orang tahu kenapa saya bikin cerita kayak gini, supaya orang-orang itu tahu Mas ya, bahwa orang kecil ini ya keadaannya kayak gini, jangan orang-orang gede aja yang sorot gitu Mas. Iya betul. Ya, betul. Jadi biar tahu rasanya dari orang kecil gitu. Ya maka dari itu ada istilah lagi, selalulah jangan memandang ke atas, pandang juga lah ke bawah. Iya. Karena kalau ke atas terus nanti Sandung ke sana. iya. Cari kan? Iya. Jadi apa yang kita punya ya syukuri. Jadi untuk pejabat-pejabat juga ya perhatikanlah orang-orang rakyat kecil ini supaya istilahnya pekerjaan Anda itu barokah, mendapatkan amal ibadah ketika nanti kelak di akhirat. Ya, soalnya dipertanggungjawabkan itu. Betul. Jadi, mungkin cukup pesannya. Oke, Berhubung iya. waktu sudah malam, istri sudah menjaga di pintu. Kameramen juga udah ngantuk tuh, kameramen tuh. Ya, mungkin cukup dari saya ya. Ya, jangan lupa subscribe, komen, like, bunyikan lonceng. Iya. Tonton terus channel saya. Dukung dan terus channel Oke. Kodir 212 Sableng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.